101. Saya sebagai elemen Angkatan 45. Belakangan ini saya lebih sering merenungkan kembali segala pengalaman dan sejarah pengabdian Angkatan 45, seperti halnya juga mereka yang lainnya yang pernah terlibat dalam perjuangan angkatan itu. Hal ini lumrah dan patut-patut saja. Saya merenungkan kekuatan dan kelemahan Angkatan 45, keberhasilan dan kesulitan-kesulitannya. Dalam merenungkan itu, saya berhasrat memberikan sumbangan yang terbaik kepada bangsa dan generasi-generasi selanjutnya. Dalam bagian-bagian akhir dari pengabdian perjuangan Angkatan 45 kepada generasi-generasi selanjutnya. Menginjak tahun 1988, berarti hampir setengah abad lamanya, Angkatan 45 menyumbangkan dharma baktinya pada perjuangan bangsa. Kehadiran suatu generasi dalam sejarah bangsa biasanya hanya berlangsung setengah abad. Oleh karena itu, kurun waktu sekarang, 1988, jelas merupakan bagian-bagian akhir dari dharma bakti Angkatan 45 kepada bangsa Indonesia. Dengan meninggalkan panggung sejarah bangsa, Angkatan 45 memang harus bertekad untuk tidak meninggalkan masalah-masalah pelik yang akan membahayakan generasi penerus dan generasi-generasi selanjutnya. Tekad inilah yang dihayati oleh setiap unsur Angkatan 45, yang pasti oleh saya sebagai elemen Angkatan 45, terutama karena dorongan tanggung jawabnya sebagai pejuang untuk terus mengabdi kepada negara yang kita tegakkan, yang kita pertahankan, yang kita bangun, dan kita cintai bersama, agar seterusnya dapat dilanjutkan, ditingkatkan, dan disempurnakan oleh generasi demi generasi yang akan datang sepanjang masa. Dengan sendirinya, saya menempatkan diri sebagai Angkatan 45. Saya memang elemen Angkatan 45. Sejarah memanggil saya sampai terlibat dalam perjuangan Angkatan 45. Itu berarti mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, menegakkan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan itu dengan melaksanakan pembangunan jangka panjang yang pertama. Itu berarti membuat landasan setidak-tidaknya kerangka landasan dari masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan pengalaman ini, kita tidak perlu menuntut. Kita bertolak dengan rela, dengan hati yang tulus ikhlas dan tidak ada yang menyuruh. Saya merasa patut bicara mengenai Angkatan 45 dan lebih penting untuk diketahui oleh mereka yang terhitung dalam generasi sesudah saya. Angkatan 45 memandang tugas sejarah itu dengan tanggung jawab yang sebesar-besarnya. Dan dengan kerendahan hati, Angkatan 45 dilahirkan oleh sejarah. Sama halnya dengan angkatan-angkatan sebelumnya di tahun 1908 dan di tahun 1928. Tapi adanya angkatan-angkatan itu tidak berarti ada perasaan lebih atau perasaan kurang di antara angkatan yang satu dengan yang lain. Adanya angkatan-angkatan itu menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan kita merupakan perjuangan yang sangat panjang. Tahap yang satu disusul oleh tahap yang lain. Tiap-tiap generasi dari bangsa pejuang mempunyai masalah dan tantangan perjuangan tersendiri. Jawabannya pun berlain-lainan. Jawaban dalam satu tahap perjuangan tidak mungkin harus sama dengan tahap perjuangan yang lain, karena masalah dan tantangan yang dihadapi juga berlainan. Sejarahlah yang memberi kesempatan kepada Angkatan 45 untuk melahirkan, menegakkan, dan mempertahankan kemerdekaan nasional yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Hasil perjuangan besar yang gilang gemilang pun bukan hasil perjuangan Angkatan 45 sendiri. Sebab sebelumnya telah dirintis oleh Sumpah Pemuda di tahun 1928 dan sebelumnya lagi benih-benihnya telah ditanamkan oleh Kebangkitan Nasional di tahun 1908. Begitu saya memandang kemerdekaan nasional kita sebagai perjuangan panjang seluruh rakyat Indonesia dari generasi ke generasi, dari tahap yang satu meningkat ke tahap yang lain. Dalam rangka itulah, Angkatan 45 sepatutnya menempatkan dirinya dalam proses sejarah perjuangan bangsa kita.
Karena itu pula, seperti saya katakan di muka, Angkatan 45 memandang tugas sejarahnya sebagai tanggung jawab yang besar dan dengan rendah hati. Sama halnya dengan setiap manusia, Angkatan 45 juga menyadari bahwa di samping kekuatan-kekuatannya juga ada kelemahan-kelemahannya. Di samping keberhasilan-keberhasilannya juga ada kesulitannya. Kekuatan dan kelemahannya, keberhasilan dan kesulitannya itu merupakan bagian dari pengabdiannya yang tulus kepada rakyat, bangsa, dan negara. Angkatan 45 memang patut merasa sangat berbahagia karena sejarah telah memberi kesempatan kepadanya untuk menjadi generasi pendobrak dan pembebas yang membebaskan Indonesia dari cengkeraman penjajah sehingga menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Setelah merampungkan tugasnya merebut, menegakkan, dan mempertahankan Republik Proklamasi, Angkatan 45 telah dapat mengantarkan bangsanya ke era pembangunan. Secara mendasar, masalah-masalah pelik itu sudah kita lampaui dan sudah kita rampungkan secara tuntas dengan penegasan kita semua bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula penegasan kita bahwa pembangunan nasional kita laksanakan sebagai pengamalan Pancasila. Hal ini merupakan jaminan bahwa pembangunan bangsa kita selanjutnya di tengah-tengah peradaban umat manusia yang akan penuh cobaan karena kemajuan ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan yang kita anggap luhur yang diamanatkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Saya yang terlibat dalam Angkatan 45 merasa lega bahwa tuntasnya masalah yang sangat mendasar ini justru berlangsung di tengah-tengah kurun waktu Angkatan 45 masih menyumbangkan pikiran dan tenaga kepada bangsa dan negara kita. Dengan penegasan kita bahwa pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila, maka kita dapat menghindarkan diri dari ekses-ekses pembangunan masyarakat modern. Ekses-ekses itu berupa pendangkalan kehidupan di bidang spiritual yang dapat memerosotkan harkat dan martabat manusia. Ingat, dalam Pancasila terkandung sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan mengamalkan sila persatuan Indonesia, benturan-benturan kepentingan yang merupakan salah satu ekses pembangunan masyarakat modern akan dapat kita hindarkan. Pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengharuskan kita, Angkatan 45 dan generasi-generasi selanjutnya untuk terus-menerus mengembangkan sistem demokrasi Pancasila yang kita yakini merupakan kekuatan hidup bangsa kita. Dan dengan mengamalkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita pasti akan dapat mengatasi kesenjangan sosial yang cenderung menyertai pembangunan masyarakat modern. Angkatan 45 juga merasa berbahagia karena pada bagian-bagian akhir pengabdiannya kepada bangsa dan negara masih ada kesempatan untuk ikut mengantarkan bangsa Indonesia memantapkan landasan dalam Repelita 5 yang akan datang. Apabila semua itu terjadi karena rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka Angkatan 45 telah mengantarkan bangsanya merampungkan pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama sebagai ancang-ancang untuk memasuki proses tinggal landas dalam pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua. Dalam bagian-bagian akhir dari pengabdiannya, Angkatan 45 perlu meneruskan nilai-nilai kejuangan kepada generasi yang lebih muda. Ini berarti pengalihan nilai-nilai. Hal ini penting sebab pembangunan juga kita anggap sebagai perjuangan, ialah sebagai kelanjutan dan pengisian perjuangan kemerdekaan dahulu. Dan sebenarnya, tiap generasi menggunakan kesempatan dalam alih generasi itu sendiri, baik dengan jalur formal maupun non-formal. Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai kejuangan nasional. Nilai-nilai kejuangan nasional kita itu merupakan nilai-nilai kejuangan yang lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia dari zaman ke zaman. Nilai-nilai kejuangan yang kita miliki itu telah terbukti keampuhannya dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan yang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945
dan dalam perjuangan kita hingga sekarang. Karena itu, nilai-nilai kejuangan tadi perlu terus kita lestarikan agar dapat menjadi landasan, kekuatan, dan daya dorong bagi perjuangan bangsa kita selanjutnya. Yakni perjuangan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia agar tidak sampai putus di tengah jalan karena kehilangan kekuatan dan semangat, kehilangan elan pembangunan. Nilai-nilai kejuangan dan elan itu tetap penting dalam tahun-tahun pembangunan di hadapan bangsa kita. Sebab tahun-tahun itu nanti akan penuh dengan ujian dan tantangan berat, terutama karena berbagai perkembangan ekonomi dunia yang tidak menguntungkan pembangunan kita. Saya sudah melihat masalah-masalah dan rintangan-rintangan yang akan kita hadapi dalam masa-masa pembangunan berikutnya. Melihat kenyataan itu, mungkin ada di antara kita yang diliputi oleh keraguan-raguan. Apakah kita dapat mencapai sasaran-sasaran strategis jangka panjang yang kita tetapkan itu? Kita memang harus menyadari dan secara realistik menghadapi masa-masa yang sulit sekarang ini dan yang akan datang. Tetapi, hal ini tidak boleh membuat kita kehilangan wawasan strategis jangka panjang. Sebagai pejuang, kita harus melihat masa-masa sulit dewasa ini dan yang akan datang sebagai tantangan perjuangan yang harus dapat kita tundukkan. Disitulah perlunya elan, perlunya semangat kita. Ingat, kita pernah mengalami masa-masa sulit dan berat dalam perjuangan kita di masa-masa silam. Dengan semangat yang tidak kenal menyerah, yang dilandasi oleh nilai-nilai kejuangan nasional, dan dengan persatuan yang kukuh, kita telah berhasil melampaui masa-masa yang sulit dan berat itu dengan selamat. Dengan semangat demikian dan dengan bekerja keras, kesulitan-kesulitan di bidang ekonomi yang kita hadapi dewasa ini sedikit demi sedikit juga telah mulai dapat kita atasi. Penyesuaian-penyesuaian, kebijaksanaan ekonomi yang kita adakan telah berhasil membawa dampak yang positif terhadap perkembangan ekonomi kita. Saya bersama sesama Angkatan 45 yakin bahwa dengan semangat sebagai pejuang, dengan persatuan yang kukuh, dan dengan bekerja keras sekuat tenaga, kita pasti akan berhasil mengatasi masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang masih akan kita hadapi. Saya mohon kekuatan lahir dan batin kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam perjuangan kita melanjutkan pembangunan ini. Saya memohon petunjuknya. 102. Kalau ajal saya sampai. Kalau saatnya tiba saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, maka mengenai diri saya, selanjutnya sudah saya tetapkan, saya serahkan kepada istri saya. Sebetulnya, istri saya telah menerima pula bintang gerilya dan bintang Republik Indonesia. Jadi, dia juga bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Tetapi sudahlah, ia dengan Yayasan Mangadeg Surakarta sudah merencanakan yang lain. Dengan Yayasan Mangadeg Surakarta, ia sudah membangun makam keluarga di Mangadeg, tepatnya di Astana Giribangun. Dan masakan saya akan pindah dari istri saya? Dengan sendirinya, saya pun akan minta dimakamkan di Astana Giribangun bersama keluarga. Kami tidak mau menyusahkan anak cucu kami jika mereka nanti ingin berziarah. Memang, saya pun mendengar bahwa orang bicara bahwa belum juga saya mati, saya sudah membuat kuburan. Padahal yang sebenarnya, kuburan itu kami buat untuk yang sudah meninggal, antaranya untuk ayah kami, mertua saya. Selain itu, pikiran saya menyebutkan, apa salahnya? Sebab toh nantinya kita akan meninggal juga. Kalau mulai sekarang kita sudah memikirkannya, itu berarti kita tidak akan menyulitkan orang lain. Asalkan tidak menggunakan yang macam-macam, apa jeleknya? Omongan orang bahwa Astana Giribangun itu dihias dengan emas segala, omong kosong. Tidak benar. Dilebih-lebihkan. Lihat sajalah sendiri. Yang benar, bangunan itu berlantaikan batu pualam dari Tulung Agung. Tentu saja, kayu-kayunya pilihan supaya kuat. Pintu-pintu di sana yang dibuat dari besi adalah karya pematung kita yang terkenal,
G. Siddhartha. Alhasil, segalanya adalah buatan bangsa sendiri. Ibu mertua saya melakukan cangkulan pertama di Gunung Bangun yang tingginya 666 meter di atas permukaan laut itu pada hari Rabu Kliwon 13 Dzulqa'dah Jumakir 1906 atau 27 November 1974. Saya bersama istri sebagai pengurus Yayasan Mangadeg Surakarta meresmikan Astana Giri Bangun itu pada hari Jumat Wage tanggal 26 Recep Ehe 1908 atau 23 Juli 1976. Kebiasaan di Jawa mempergunakan Condro Sangkolo. Maka kami terakan di sana sinengkalan, rasa suwung wenganing bumi, rasa ikhlas membuka bumi. Sewaktu ibu mertua melakukan cangkulan pertama itu. Dan ngesti suwung wenganing bumi. Suasana hening membuka bumi. Sewaktu kami meresmikan makam keluarga Yayasan Mangadeg Surakarta itu. Pada ketika pintu masuk ke dalam bangunan itu pun ada tulisan yang mengutip pucung berisikan pegangan hidup yang sudah diajarkan nenek moyang kami secara turun-temurun. Yakni, hendaknya kita pandai-pandai menerima omongan orang yang menyakitkan tanpa harus sakit hati, ikhlas kehilangan tanpa menyesal, dan pasrah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tak jauh dari bangunan astana itu, lebih dahulu pada tanggal 8 Juni 1971, sudah diresmikan monumen Tridharma, ajaran hidup bernegara yang sangat penting itu. Alhasil, suasana di sana sesuai dengan lingkungannya. Jadi, hendaknya dimaklumi bahwa kami membangun Astana Giri Bangun itu kira-kira 37 km dari Solo adalah untuk keluarga. Bahkan, tidak hanya untuk keluarga, pengurus Yayasan Mangadeg pun bisa dimakamkan di sana. Tempat itu sudah dikapling dan pengelolaannya diserahkan pada Yayasan Mangadeg Surakarta. Kita yang masih hidup wajib memikirkan keluarga yang sudah meninggal, seperti halnya saya memikirkan ayah saya. Maka kami membangun makam untuk ayah dan untuk ibu sekaligus. Di samping itu, saya pikir, baik saja kita berbuat begitu kalau kita tidak mau menyusahkan orang lain, tidak mau menyulitkan anak cucu kita. Dan di Jawa, memang biasa kita menyiapkan tempat sebelum meninggal, karena kita menyadari bahwa besok atau lusa kita toh pasti akan kembali. Dihitung dari sejak lahirnya Super Semar sampai tahun 1988, berarti saya memegang pucuk pimpinan sudah 22 tahun. Saya merenungkannya kembali. Selalu, sewaktu tugas apapun yang diberikan kepada saya mohon petunjuk kepada Tuhan. Alhamdulillah, sampai sekarang saya tidak merasa gagal dalam memegang dan melaksanakan tugas saya. Kalau ada yang kurang berhasil, maka lantas saya mupus, pasrah. Artinya, saya berpikir, barangkali memang kemampuan saya cuma sampai di situ. Saya telah berusaha dan nyatanya, seperti yang saya lihat dan pertimbangkan, usaha saya itu berhasil sesuai dengan kemampuan saya. Begitulah saya berpikir, begitulah penilaian saya. Saya tidak pernah merasa gagal. Tetapi, kalau ada orang yang menilai mengenai hasil pekerjaan saya itu, saya serahkan kembali penilaiannya kepada yang bersangkutan. Demikianlah perasaan dan pikiran saya sejak masa revolusi. Apa yang ditugaskan kepada saya kerjakan dengan sebaik-baiknya, sambil memohon bimbingan dan petunjuk kepada Tuhan. Mengenai kesalahan, saya berpikir, siapa yang mengukur salah itu? Siapa yang menyalahkan? Sekarang misalnya, pekerjaan sudah saya laksanakan, berjalan baik dan berhasil menurut ukuran saya. Tetapi kalau ada orang lain yang melihat hasil pekerjaan saya itu dari segi yang lain, lalu menilai salah atau gagal, maka saya akan berkata, itu urusan mereka. Saya percaya
bahwa apa yang saya kerjakan setelah saya memohon petunjuk dan bimbingannya, itu adalah hasil bimbingan Tuhan. Di hari-hari belakangan ini, saya merenungkan pengalaman saya yang sudah-sudah. Saya ditanya oleh Sekjen Muslim Spanyol, Mr. Alvaro Macardon Comins, mengenai pengalaman yang paling melekat di hati saya sebagai seorang militer dan sebagai presiden. Benar, pengalaman yang paling melekat di hati bagi saya ialah yang saya dapatkan semasa sebelum kemerdekaan pada masa penjajahan. Saya merasa beruntung karena memperoleh kesempatan memiliki ilmu-ilmu kemiliteran, baik dalam zaman penjajahan tentara Belanda maupun dalam masa penjajahan tentara Jepang. Saya merasakan ternyata ilmu-ilmu itu kemudian sangat berfaedah bagi saya dalam memberikan pengabdian saya kepada bangsa dan negara. Hal itu saya rasakan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia maupun dalam mempertahankan kemerdekaan dan melanjutkan cita-cita kemerdekaan. Sebagai militer, sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, saya merasa terpanggil untuk menyumbangkan ilmu kemiliteran dan pengalaman saya itu sewaktu mempertahankan kemerdekaan, memenuhi pengabdian kepada negara dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai presiden, saya hanya merasa bahwa saya memperoleh kepercayaan dari rakyat. Karena itu, saya selalu ingin menghargai dan menghormati kepercayaan itu dengan bekerja sebaik mungkin. Pengalaman saya sebelum menjadi presiden, sewaktu saya menjadi seorang militer, terutama dalam masa perjuangan kemerdekaan, sewaktu saya memimpin perlawanan gerilya melawan tentara penjajah yang memiliki senjata lebih lengkap, terkenang terus. Saya sadar waktu itu, saya merasa tidak bisa berbuat apapun tanpa bantuan rakyat. Sehingga benar-benar saya merasakan betapa pentingnya memperoleh bantuan dan dukungan rakyat itu. Dengan adanya bantuan rakyat itu, maka saya bersama pasukan saya dapat melaksanakan tugas perlawanan gerilya dengan sebaik-baiknya. Karena itu, saya selalu merasakan, bahkan sampai menjadi pendirian, bahwa saya berhutang budi kepada rakyat dan selalu ingin saya membalas budi kepada mereka. Saya berpikir, selama melaksanakan kepercayaan dari rakyat ini, sebagai presiden, inilah kesempatan untuk membalas budi rakyat itu. Masa ini, saya gunakan sebaik-baiknya untuk membalas budi kepada rakyat Indonesia yang 80% terdiri dari para petani. Pendahulu-pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita, pejuang-pejuang kita telah memberikan segala-galanya kepada kita semua, sehingga kita sekarang telah lebih dari 40 tahun menjadi bangsa yang merdeka dan terhormat di tengah-tengah pergaulan masyarakat dunia. Dengan rasa tulus, saya dan sepatutnya kita semua menyampaikan rasa hormat sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka, pendahulu-pendahulu kita itu. Sesungguhnya, saya menyampaikan juga rasa hormat dan penghargaan itu kepada berjuta-juta warga negara Indonesia yang masih hidup sekarang dan yang telah mengambil bagian dalam perjuangan, baik dalam perjuangan yang berbentuk kemiliteran maupun dalam bidang pemikiran, ideologi, politik, diplomasi, ekonomi, kebudayaan, keagamaan, ilmu dan teknologi, dan seterusnya. Dalam rangka kelanjutan perjuangan bangsa kita di masa depan, negara dan bangsa kita masih tetap mengharapkan pengabdian mereka, pengabdian kita semua, terlepas dari pertanyaan, apakah kita telah tergolong purnawirawan atau pensiunan atau tidak. Seperti berulang kali saya katakan, bagi suatu bangsa pejuang, tidak ada titik akhir dari suatu perjuangan. Seperti saya kemukakan, saya dan sepantasnya kita semua memberikan hormat kepada pendahulu-pendahulu kita. Semoga generasi-generasi yang akan datang pun mengucapkan terima kasih yang sama dalamnya dan sama tulusnya, sama dengan yang kita sampaikan kepada generasi-generasi pendahulu kita. Kesempatan ini saya pergunakan lagi untuk menyalurkan isi hati saya yang utama. Keinginan saya yang utama
adalah membangun masyarakat Pancasila yang menjaga keutuhan manusia, yang menjamin keseimbangan, kemajuan lahir, dan kedamaian batin, yang menjamin keseimbangan antara manusia dan masyarakat, yang menjamin keseimbangan antara manusia dengan lingkungan alam yang didiaminya, keseimbangan dalam mengejar kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di hari nanti. Saya, sebagai manusia biasa, mempunyai keterbatasan, baik fisik maupun psikis. Tentu saja, pekerjaan-pekerjaan yang saya pikul itu sering terasa melelahkan. Akan tetapi, saya merasa terhibur karena saya merasa memperoleh kepercayaan rakyat. Ingat, pada mulanya saya enggan menerima kedudukan sebagai presiden. Maklumlah kiranya, tugas kepresidenan adalah pekerjaan yang berat. Tetapi akhirnya, saya menerimanya juga. Dan itu semata karena rakyat mendesak-desakkannya kepada saya. Karena mereka menunjukkan kepercayaan kepada saya. Di balik itu, saya berpikir sebagai seorang warga negara yang baik, saya tidak boleh menghindarkan diri dari apa yang diharapkan oleh rakyat. Maka, saya berusaha melaksanakan kepercayaan rakyat itu dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau hasil-hasil pekerjaannya itu betul-betul bisa dinikmati oleh rakyat. Saya jadi gembira karenanya. Kelelahan saya seperti hilang dengan seketika. Nyatanya, saya mendapat kepercayaan rakyat itu bukan sekali. Nyatanya, saya terpilih menjadi presiden penuh mandataris MPR itu 5 kali sudah dan memikul tugas itu dengan kesungguhan. Alhamdulillah. Sekarang sistem yang bisa menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa sudah kita dapatkan. Terbukti diperlukan waktu berjuang dan bermufakat sampai 20 tahun untuk sampai pada titik menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. Tetapi bagaimanapun, kita berkesampaian. Rantai mekanisme kepemimpinan nasional sudah berhasil kita tentukan. Urutan GBHN sudah dapat kita pastikan dari waktu ke waktu. Itulah warisan yang akan kita tinggalkan kepada generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang tidak perlu takut, tidak perlu khawatir bahwa kita akan meninggalkan beban yang harus dipikul oleh mereka. Kita berusaha keras meninggalkan hal-hal yang baik. Cita-cita kita jelas agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Toto tentrem kerto raharjo, gemah ripah loh jinawi, tuwuh kang sarwo tinandur, murah kang sarwo tinuku. Mari kita memberikan sumbangsih menurut kemampuan kita masing-masing. Saya pun tahu, saya tidak luput dari kesalahan. Maka, seperti berulang kali pernah saya katakan, di sini pun saya ulangi lagi, hendaknya orang lain mengikuti contoh-contoh yang baik yang telah saya berikan kepada nusa dan bangsa. Dan menjauhi hal-hal yang buruk yang mungkin telah saya lakukan selama saya memikul tugas saya. Berkenaan dengan pemindahan kekuasaan, sudah saya tunjukkan jalannya, yakni dengan cara damai dan menurut konstitusi yang hendaknya terus berlaku untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Kalau ditanya, apa wasiat saya kalau saya nanti pada waktunya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa? Wasiat saya sebenarnya bukan wasiat saya sendiri, melainkan wasiat atau pesan kita bersama, yakni agar mereka yang hidup sesudah kita itu benar-benar dapat menjalankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila ini. Saya pikir yang penting adalah suatu pengelolaan negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sedemikian rupa sehingga cita-cita perjuangan bangsa kita benar-benar terlaksana dan tercapai dengan sebaik-baiknya. Selama bangsa Indonesia tetap berpegang kepada Pancasila sebagai landasan idealnya dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusinya dan tetap setia kepada cita-cita perjuangannya ialah mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dengan sendirinya persatuan dan kesatuan bangsa itu akan bisa terwujud. Berpegang pada kedua hal itu, cita-cita perjuangan sebagai bangsa yang tetap ingin merdeka
berdaulat, bisa hidup dalam kemakmuran dan keadilan, niscaya akan tercapai. Insya Allah. Terima kasih. Nantikan audiobuku lainnya hanya di channel Dengar Buku.